biasa dia ada usaha masih maaf ya saya penyelenggara pengajian yang pada Pak Catur, saya di sini. Bulan ini itu Blok S ya, yang kami hormati para pengurus juga serta para sepuh-sepuh dan seluruh anggota pengajian masyarakat yang kami hormati dan kami sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini yang telah mempertemukan kita di rumah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat wabarakatuh untuk menuntut ilmu dan tausiah yang akan diberikan oleh Ustaz Ahmad Lutfi. Semoga kita semua bisa ambil manfaat pelajaran tentang sikap yang benar dalam memasuki bulan Muharram, tahun baru Muharram ya, tahun baru Islam Muharram. Guru sekalian yang kami hormati juga, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Tabel Masjid yang telah menyiapkan semuanya dan juga penyelenggara serta panitia pengurus pengajian manusia. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima Allah SWT. Amin. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan jazaa. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya seluruh alam dari alam jahiliyah kepada Islam di Indonesia yang kita ikuti hingga saat ini. Semoga saudara-saudara berdoa pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Catur, boleh diminum. Para sahabatnya, para pengikutnya hingga yang akhir termasuk kita semoga kelak bersahabat beliau dirinya. Amin ya rabbal alamin. Terus sekalian, ini sudah hampir jam 1 ya. Saya banyak yang saya sampaikan. Langsung saja kita sambut Ustaz Ahmad Lutfi untuk menyampaikan tentang apa yang benar untuk menyambut bulan Muharram. Semoga kita dapat ambil pelajaran dari mohon didengarkan dengan baik-baik, jangan bicara sendiri ya. Tapi kita dapat rahmat dari Allah SWT lewat para malaikatnya yang ada kita di sini. Alhamdulillah. Mohon maaf pada kata salah hilaf saya. Sekali lagi saja bila taufiq billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Sampai kita pada acara ini yang kita nantikan adalah ceramah agama sikap benar dalam memasuki tahun baru Hijriah, khususnya pada tahun ini 1447, yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Bapak Dr. Haji Muhammad. Kepada beliau saat ini kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehat Bapak Ibu nggih? Sehat Bu nggih? Kelihatan kok dari cara Ibu bersandar itu, senden itu kelihatan sehat. Tapi kan selalu saya katakan tidak masalah Bu nggih. Yang penting Ibu enak nyaman dengarkan kajian, ngoten Bu nggih. Daripada silo terus umek lebek senden selonjoran, pokoknya syaratnya siji ojo. Jangan sampai tidur ya, karena ini saat-saat yang paling enak untuk tidur. Bapak Ibu, jenengan sadar ndak bahwa jenengan ini sekarang dipilih oleh Allah untuk hadir ke tempat ini. Kalau tempat ini, acara kita sekarang ini seperti yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sebagai taman surga, maka orang yang tidak hadir di tempat ini tidak menikmati indahnya taman surga itu. Jenengan dipilih oleh Allah untuk menikmati taman surga ini. Tidak cukup hanya mengatakan sudah saya niati kok Pak, sudah saya ikhtiarkan sejak tadi pagi, semua agenda kegiatan saya cancel semuanya, saya fokus untuk hadir ke kajian ini. Tidak cukup Bapak Ibu. Kalau Allah tidak izinkan, kalau Allah tidak memilih jenengan untuk hadir, tidak akan sampai ke tempat ini. Betul Bu nggih? Jenengan sudah berniat merencanakan, ada telepon, ya mohon maaf, naudzubillah, putranya ibu kecelakaan di jalan, ibu tidak akan sampai ke tempat ini. Jadi kalau tempat ini, kajian kita pada siang hari ini bernilai ibadah seperti indahnya taman surga, maka mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memilih aku untuk datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kita masih dipilih terus oleh Allah hingga di penghujung umur kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? Hati-hati jawab, hati-hati jawabnya. Tanggal berapa? Enggak sidon jawab. Ini namanya psikologi terbalik Bu. Padahal ya tidak ada apa-apa, cuman hati-hati nggak situ jawab. Tanggal berapa Bu? 16 Muharram. Nggih. Harinya hari Sabtu. Besok hari anak sing ngomong Minggu. Ini materi bahasan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau jenengan mau jujur, sesungguhnya kita mengucapkan Ahad dengan mengucapkan Minggu itu kalau mau jujur lebih familiar dengan kata Minggu. Padahal yang menjadi kultur Islam, yang menjadi kekhasan dari Islam itu bukan Minggu tapi Ahad. Ya. Saya dari awal saya ingin mengatakan hadis Rasulullah, apa kata Rasulullah? Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian dari kaum itu. Jadi kalau sudah tahu nun sewu, kalung salib itu memang kekhasan dari orang Nasrani, kita tidak usah gaya-gayaan. Ya, itu adalah ciri dari mereka. Kalau kita melakukan, maka kata Rasulullah, fahuwa minhum, maka mereka bagian dari kaum itu. Kalau kata Minggu itu menjadi ciri dari mereka, kita tinggalkan.
Nah, ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu, ada 2 tahun yang ada di tengah-tengah kita. Walaupun kita mungkin kurang familiar dengan yang satunya. Tapi mari, ini kan dalam rangka hijrah. Ya, ada tahun Islam, ada tahun Nasrani. Tahun Nasrani, mengapa saya tidak mengatakan Kristen? Kalau Nasrani itu sudah masuk di situ Katolik dan Protestan. Ya, Ibu tahu bedanya Katolik dan Protestan, nggih? Ibu, kalau ada salib, ini contoh-contoh sederhana. Saya tidak tahu banyak, tapi saya diberitahu oleh teman saya yang Nasrani. Kalau ada salib, itu ada orangnya, itu berarti Katolik. Kalau tidak ada orangnya, itu berarti Protestan. Ya, itu salah satu contohnya. Ya. Pun ya. Atau mungkin jangan mengatakan lupa, itu tadi pagi ada Pak, tapi mungkin karena pakai AC dingin dia jalan-jalan. Jangan, tidak usah, ya, tidak usah dikomentari. Ya, itu nanti akhirnya menyinggung perasaan orang yang menganut agama itu. Ya. Hadirin sekalian, ada tahun Islam, ada tahun Nasrani. Ini ada persamaan, ada perbedaan. Ya, yang saya ketahui persamaannya itu hanya satu. Tahun Islam dengan tahun Nasrani itu hanya satu persamaannya, yaitu sama-sama berumur 12 bulan. Soal lagi Bu, persamaannya sama-sama berumur 12 bulan. Nah, adapun orang Islam mengatakan bahwa 1 tahun itu ada 12 bulan, itu ada dasarnya, yaitu Al-Quran surah At-Taubah ayat 36. At-Taubah surah keberapa Bapak Ibu? Banter sekali, cepat sekali 9. Ayat surat 20 apa Bu? Ya. Luar. Berarti Ibu sering baca At-Taubah ya, sampai hafal ya. 20 apa? Masya Allah. 25-nya? Furqan 36? Masya Allah. 18? Wah, luar biasa ya. Yang nomor 1? Loh, ada yang ngomong Al-Baqarah loh Bu. Ya, baik. Baik hadirin sekalian. Di surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 36, itu Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, bergantinya bulan itu sudah Allah tetapkan 12 kali. Setelah 12 kali kembali ke asal. 12 kali itu seperti apa Bapak Ibu nun sewu nggih? Yang pertama itu tipis di bawah. Ya, jenengan kalau melihat bulan itu hampir pasti itu tanggal 2, bukan tanggal 1. Tanggal 1 tuh hampir pasti tidak kelihatan karena tipisnya dan hanya sebentar munculnya. Ya, jadi kalau misalnya ngapunten, ada selisih hari raya. Ada yang Selasa, ada yang Rabu. Yang Selasa ini biasanya nggak pakai lihat-lihat bulan karena mereka pakai hitungan. Ya, setelah sholat hari Selasa pagi, malamnya Selasa malam Rabu itu melihat bulan. Loh wis, bulannya wis ketok, itu pasti tanggal 2. Tadi malam ketika mereka takbiran, mereka tidak melihat bulan. Karena apa? Tanggal 1 itu tipis. Tipis dan hanya sebentar. Maksimal itu 4 derajat. Yang sering kalau 4 derajat itu tidak mungkin ada perbedaan. Yang bisa menimbulkan perbedaan itu ketika munculnya bulan itu di bawah 2 derajat.
Karena Muhammadiyah itu berapapun derajat yang muncul itu sudah terhitung tanggal 1 Syawal. Tapi Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama itu kalau bukan di atas 2 derajat tidak dianggap 1 Syawal. Ini yang memunculkan perbedaan. Bergantung keyakinan masing-masing. Betul Bu nggih? Yang sholat hari Selasa benar, yang sholat hari Rabu juga benar. Ya, tapi jangan diambil separuh-separuh. Aku posone melok Muhammadiyah, sholate melok NU. Nah, ini sing repot. Karena apa? Kalau hari Selasa berarti puasa terakhirnya hari apa? Senin. Ya, kalau puasa terakhirnya hari Senin, ya mau ndak mau sholatnya hari Selasa. Aku posone melok Muhammadiyah, ya 29 soalnya. Terakhir hari Senin, tapi sholate melok NU sing dina Rabu. Lah Selasa iku lha opo? Pas dina Selasa wis sampean nang ndi sampean? Poso enggak, salat enggak? Ndak apa-apa, Bu. Jenengan yakin puasa itu terakhir hari Senin, silakan. Terakhir hari Selasa, silakan. Tapi yang pasti setelah Ramadan terakhir besoknya kita harus sholat. Paham Bu nggih? Perbedaan itu disebabkan karena mengambil tanggal 1 tadi yang berbeda. Bahkan sekarang pemerintah itu mengambil matlak Asia Tenggara. Sama dengan Brunei, sama dengan Malaysia. Bukan lagi 2 derajat tapi naik jadi 3 derajat. Jadi kemungkinan untuk sama itu sulit. Karena Muhammadiyah itu walaupun hanya 0,5 derajat tetap dianggap 1 Syawal. Sedangkan pemerintah mengambil 3 derajat. Nek muncul 1 derajat beda, 2 derajat beda, 1,5 beda. Ini memungkinkan berbeda. Alhamdulillah kita ini diajarkan Bhinneka Tunggal Ika. Yakin kerjakan, nggak yakin ojo nyalah. No, lah ngoten Bu nggih. Sudah. Yang kedua hadirin sekalian, jadi tipis di bawah, nanti semakin lama semakin besar terus bunderser. Bunderser niku tanggal pinten Bu? 15 bulan purnama. Bu nggih? Ya ibu-ibu kita yang dulu bulan purnama tuh nunggu surat datang Bu nggih. Sudah 2 purnama suratmu tak datang-datang. Tak ngoten Bu nggih. Sampai ada lagunya kan itu Bu ya. Sudah. Setelah itu yang bawah ini hilang, tinggal semakin lama semakin ke atas, tipis-tipis di atas. Tinggal nanti di atas dikit itu tanggal tua. Sama-sama tipisnya, kalau tipis di bawah itu tanggal muda, tanggal 1, 2 dan seterusnya. Tipis di atas itu berarti tanggal tua. Sampai hilang itu 1 bulan. Allah tetapkan 1 tahun itu 12 kali seperti ini baru kembali ke asal. Itu Al-Quran yang bercerita. Orang Nasrani mengatakan 1 tahun 12 bulan. Saya tidak tahu dari mana dasarnya. Ya, tapi kemungkinan sami dari Al-Quran. Karena apa? Allah itu tidak pernah menurunkan agama kecuali hanya Islam. Sudah, itu persamaannya. Adapun perbedaannya, saya mencoba untuk mengoleksi, mengumpulkan. Ibu Nun Sewu, saya belum pernah baca di buku apapun. Ini hasil saya ngumpul-ngumpulkan sendiri. Ya, saya menemukan ada 7. Ya, dibikin 5 bisa, dibikin 6. Cuman saya ini suka dengan angka 7. Al-Fatihah berapa ayat? 7. Tawaf berapa putaran? 7. Pelangi ada berapa warna Bu? Loh, adik mikir barang. Mejiku hibi ni ula. Berarti pinten Bu? 7. Tangga nada niku pinten? Do re mi fa sol la si. Loh, enggak pakai. Do yang terakhir itu enggak pakai. Do re mi fa sol la si. Berarti berapa? 7. Langit berapa lapis? 7. Bayar koperasi itu paling pas tanggal 7. Nek tanggal siji saya dicekel-cekel gini eman duit ya kan. Ya. Nek tanggal 8 selak entek. Sudah. Ada 7. Ibu catat baik-baik ya. Kalau nggak ditulis tapi diingat. Yang pertama dari nama.
Saya sebutkan yang paling mudah dulu dari nama. Kalau tahun Islam namanya tahun apa, Bu? Tahun Hijriyah. Tahun Islam itu namanya tahun Hijriyah. Ditulis dengan huruf H besar titik. Kalau tahunnya orang Nasrani, Katolik maupun Protestan, itu disebut dengan tahun Masehi. Ditulis dengan huruf M. Mau baca Masehi boleh, mau baca Miladiyah boleh. Disingkat dengan huruf M besar. Yang kedua, perbedaan yang kedua, dari latar belakang pemberian namanya. Kalau Hijriyah itu diambil bukan dari lahirnya Nabi. Perhatikan baik-baik, bukan dari lahirnya Nabi. Yang kedua juga bukan dari meninggalnya Nabi. Kalau lahir itu adalah milad, kalau meninggal itu hol. Jadi saat itu sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasul itu bukan mengagung-agungkan lahirnya Nabi, juga tidak mengagung-agungkan kholnya Nabi. Yang dipakai oleh sahabat itu sebagai awal tahun Hijriah itu berpindahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Ada apa Mekah, ada apa Madinah? Mekah ini sebuah tempat di mana Islam dihina, di mana Islam diusir, di mana Islam disakiti. Kondisi yang sangat tidak kondusif, berpindah ke Madinah, kondisi yang sangat indah, yang sangat kondusif, yang sangat menyambut baik Islam. Berpindahnya Rasul tanggal 27 Safar. Rasul keluar dari rumahnya itu tanggal 27 Safar. Berarti bulan Muharram Rasul masih di mana? Masih di Mekah. Sampainya di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. 14 hari Rasul perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dibagi 3 etape, 3 tahap. 3 hari Rasul bersembunyi di Gua Thur. 8 hari perjalanan dari Gua Thur ke Kuba. 4 hari tinggal di Kuba. Lalu 1 hari perjalanan ke Madinah. Saya tidak cerita ini, Bu. Kalau cerita ini panjang. Dan saya faham betul cerita ini. Karena saya kalau ngaji di masjid-masjid, spesialis saya ini adalah Sirah Nabawi. Jadi saya ini biasanya ngaji kitab Sirah Nabawi. Jadi saya cukup faham tentang cerita ini. Baik hadirin sekalian, adapun tahun Masehi itu latar belakangnya, dasarnya diambil dari nama Isa Al-Masehi. Namanya itu Bu, Isa Al-Masehi atau Isa Al-Masih. Jadi kalau jenengan menggunakan tahun Masehi itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu memang tahun miliknya orang Nasrani. Ya. Atau juga diambil dari lahirnya Isa, Miladiyah. Mereka berkeyakinan lahirnya Isa itu tanggal 25 Desember. Walaupun awal tahunnya mereka menggunakan Januari. Apa sebabnya? Saya tidak tahu. Bukan agama saya. Yang ketiga, tentang nama-nama bulan. Yang pertama nama, tahun. Yang kedua latar belakang pemberian nama. Yang ketiga nama-nama bulan. Masih ingat nama-nama bulan dalam tahun Islam? Ayo, jangan pura-pura dzikir. Lewang tidak ada panggilan kok pura-pura hello, hello. Sambil nunggu pertanyaannya sudah selesai atau belum ini? Dulu mungkin pernah saya ajarkan, Bu. Pernah, Bu? Saya di tengah. Di sebelah kiri ada 3 orang, sebelah kanan ada 3 orang. Yang sebelah kiri itu namanya Musa, Roro, Juju. Sinten, Bu? Diulang, Bu. Nanti kalau diulang nyimpen di sini, Bu. Sedikit nyimpen. Musa, Roro, Juju. Yang sebelah kanan 3 orang, Rosa, Rosa, Dudu. Sinten, Bu?
Siapa Musa? Muharram, Safar. Roronya Rabiul Awal, Rabiul Akhir loh. Kan gampang kan? Jujunya Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rosa, Rosa, Dudu. Rosa pertama Rajab, Sya'ban. Rosa kedua Ramadan, Syawal. Dudunya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ayo wani baleni. Pak Catur, saya ini kita harus paham, Pak. Ya, kalau murid itu umurnya di bawah 25 tahun ya begini, Pak. Jadi ya, nirukan gampang, tapi setelah itu loh kok wis lali ya. Ayolah Pak, dang mari Pak, aku lho sayur asemku burung mas. Oke, yang ketiga, adapun dalam tahun Masehi kita jauh lebih akrab. Januari sampai Desember, kecil kita sudah didoktrin dengan bulan Masehi, Januari, Februari, dan kita pakai sehari-hari. Karena kita pakai sehari-hari, maka kita hafal luar kepala. Islam pun seandainya kita biasa menggunakan ketika seperti ini, pembawa acara, ibu ketua, semuanya dalam keseharian kita menggunakan, insya Allah kita pun juga akan hafal. Ya. Perbedaan yang keempat, perbedaan yang keempat tentang nama hari, sama-sama 7 hari, tapi ada satu yang sangat berbeda. Bu, Senin dengan Isnin mirip enggak Bu? Mirip. Selasa dengan Salasa mirip. Rabu dengan Arba'ah mirip. Khamis, Kamis, Khamsah mirip Bu nggih. Jum'ah dengan Jumat. Jumat itu bahasa Jawa, kalau bahasa Madura Jumaat. Mirip Bu nggih? Mirip. Sabat dengan Sabtu, yang sama-sama, yang sama sekali tidak mirip itu adalah Minggu dengan Ahad. Ada 2 yang tidak mirip namanya dan maksudnya. Kalau kita Ahad itu hari keberapa Bu? Hari pertama. Hati-hati. Kalau mereka Minggu, mereka anggap itu hari ke-7. Sabtu malam di televisi itu Bu, Sabtu malam di televisi, kalau sudah televisi mau tutup Sabtu malam, Ibu perhatikan baik-baik. Apa katanya? Selamat berakhir pekan. Karena apa? Mereka anggap besok itu hari terakhir. Minggu itu Bu, mereka anggap hari terakhir. Sedangkan kita Ahad itu hari pertama. Ahad, Isnin, Salasa, ya, Arba'ah dan seterusnya. Baik hadirin sekalian, dari mana kata Minggu ini muncul? Ya, saya menemukan 2 referensi. Ya, nanti jenengan punya pendapat yang lain silakan. Yang pertama, saya mungkin dulu pernah menyinggung ini. Yang pertama, kata Minggu itu dibawa oleh orang Portugis. Orang Portugis masuk ke Indonesia tahun 1511. Sebelum penjajah ini masuk ke Indonesia, wallahi tidak ada satupun orang Katolik di Indonesia. Yang saya pelajari seperti itu. Tidak ada orang beragama Katolik di Indonesia sebelum Portugis masuk ke Indonesia. Agama Katolik itu dibawa oleh para penjajah yang dari Eropa, yang notabene adalah orang-orang beragama Katolik. Sinten mawon Bu? Portugis Katolik, Spanyol Katolik, Inggris Katolik. Betul Bu nggih? Belanda itu Protestan. Kalau Jepang itu kan hanya nyasar, itu salah alamat itu. Ya. Itu Bu, lama sekali. Mereka itu orang Eropa semua. Ya, sudah saya persingkat. Hadirin sekalian, Portugis masuk ke Indonesia dengan misi 3G. Kenapa Bu? 3G. Sekarang sudah berapa Pak Catur? 4G apa 5G Pak? 5G ya. Ini 3G nih. Kenapa Bu 3G nih Bu? 3G. Kenapa Bu?
3G. Misi yang dibawa oleh Portugis masuk ke Indonesia itu tidak hanya menjajah, tapi 3G, 3G. G yang pertama gold. Kenapa gold? Emas. Mereka mencari emas sebanyak-banyaknya. Emas itu sebuah perumpamaan. Pokoknya mencari kekayaan. Rempah-rempah itu bukan emas, tapi nilainya bagi orang Eropa itu tidak kalah dengan emas. Di Eropa mana ada? Bu, ibu pernah makan masakan Eropa, masakan Korea? Sedep mana dengan masakan Jawa? Soalnya ibu orang Jawa. Kita ini berlimpah rempah-rempah, betul Bu? Berlimpah. Sudah. Yang kedua, ya namanya glory. Apa Bu? Oh sudah dibuka kok Bu, sudah. Ampun matur nuwun. Yang kedua glory, gold, glory, gospel. Glory ini Bu, artinya memperluas kekuasaan. Ya, nun sewu, dengan cara menjajah, nodongkan pistol. Bu, mohon maaf, jenengan tidak boleh menyalahkan orang tua kita dulu. Kita itu Bu dijajah mulai 1511. Bayangkan 1511 sampai 1945 baru merdeka. Hampir 400 tahun. Jangan mengatakan ngapunten, jangan mengatakan kok cek goblok, enggak, jangan Bu. Orang tua kita dulu tuh belum menjadi sebuah negara. Mereka tuh masih terpecah-pecah, kelompok-kelompok kecil kerajaan. Singosari diserang, apa kata Mojopahit? Sing penting Mojopahit aman. Mojopahit diserang, apa kata Tarumanegara? Sing penting kini Demak diserang, Pejajaran tenang-tenang. Karena apa? Mereka hidup sendiri-sendiri. Sedangkan yang datang ke Indonesia ini Bu, sudah sebuah negara. Sudah ada jenderalnya, pasukannya, ada infanterinya, kavalerinya. Betul Bu? Mereka sudah buka pakaian perang. Jenderal Alfonso, Portugis itu Bu, masuk ke Indonesia itu dengan 100 perahu perang. Lah kene sik jaritan, kene sik sewean, kene sik sarungan uti-uti. Untung gak ono pastele. Bagaimana kita berperang? Jadi kalau kita kalah itu wajar, betul Bu? Ya, sudah. Setelah itu hadirin sekalian, yang ketiga gospel. Gospel itu artinya apa? Mengembalikan domba yang tersesat. Siapa domba yang tersesat nih Bu? Sinten Bu domba yang tersesat? Orang di luar Kristiani, termasuk kita semua ini. Bagaimana cara mereka mendirikan gereja-gereja? Mereka berkumpul di gereja itu 2 hari setelah umat Islam berkumpul di masjid. Umat Islam berkumpul di masjid hari Jumat. Mereka datang ke gereja itu 2 hari setelahnya, berarti hari Ahad. Belum ada kata Minggu. Orang Islam itu kalau berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara. Ingat, doa yang diajarkan di Al-Quran, di hadis itu tidak pernah mewakili kata perantara. Baik perantara lewat orang yang masih hidup, apalagi lewat orang yang sudah meninggal. Tidak ada perantara. Berdoa itu langsung. Silakan dibaca. Robbi, Robbana, Allahumma inni, Allahumma firli. Jadi ngapunten. Kalau ada syair, ini syair ya, ada syair. Ya Rabbi bil Mustafa. Itu sebuah syair yang artinya ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, melalui Mustafa. Mustafa niku sinten Bu? Napa Mustafa? Gang 15 niku ta, sinten? Bu, Mustafa itu sebutan lain dari Muhammad Rasulullah. Mustafa, Toha, Yasin itu nama lain dari Muhammad. Berdoa itu langsung kepada Allah, tidak pakai perantara. Walaupun kepada Rasulullah, secinta apapun jenengan kepada Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah sekarang sedang wafat. Jangan berlebih-lebihan. Saya pernah ceramah sama MC-nya, ngapunten sama MC-nya, Ustadz, jenengan mungkin keliru. Kita ini sepertinya Rasul itu meninggal. Loh sing bener ya apa Mas? Hanya kita ini
Indra kita ini terbatas. Rasul itu tidak meninggal. Lalu terus saya nyangkrut nanti mas. Bagaimanapun cintanya kita kepada Rasulullah, Muhammad Rasulullah itu sedang wafat, berbaring di kuburnya. Lalu ada yang mengatakan, bagaimana dengan syafaat? Besok Rasul dihidupkan kembali oleh Allah, lalu Allah titipkan syafaat kepada Rasulullah setelah Rasul dalam keadaan sudah hidup. Kalau Rasul sedang mati, tidak bisa dipakai perantara untuk berdoa. Kalau jenengan berdoa pakai perantara orang yang masih hidup, itu masih masuk akal. Ada orang yang rajin ibadah, tahajudnya bagus, lalu kita minta wasilah kepadanya, itu masuk akal. Ustadz, Pak Yai, jenengan orang yang lebih dekat kepada Allah, sholat malam jenengan panjang, tolonglah saya didoakan. Masuk akal tidak ini? Tapi kalau orang di kuburan dimintai doa, sampai jawab temenan, apa enggak medeni? Paham Bu? Tetapi kalau itu hanya sebuah syair, boleh. Tuhan tolong hapuskan. Boleh, karena syair. Karena syair. Tapi kalau itu dimasukkan dalam tataran tauhid, jangan. Paham Bu? Itu syair. Syair itu boleh, apapun boleh. Ya, baik hadirin sekalian. Adapun orang Nasrani, perhatikan baik-baik, itu kalau berdoa tidak langsung kepada Tuhannya. Karena mereka itu dianggap sudah punya dosa, namanya dosa waris. Warisan dari siapa? Warisan dari Adam dan Hawa. Perkara huldinik lebu. Oke. Silakan nanti buka surah Toha ayat 122. Allah tidak pernah menyebut kata huldi. Huldi itu sebutan dari setan. Ya, itu dirayu. Surah Toha, surah 20 ayat 122. Ya, sudah Bu, saya tidak bahas itu, sudah. Karena dosa itulah maka orang Kristen Nasrani itu dianggap punya dosa waris. Tidak bisa berdoa langsung, harus melalui orang suci. Jenengan kalau lihat film gereja itulah wonten ruangan kecil Bu. Pernah lihat nggak? Ya, di dalam itu Bu ada orang suci. Ya, lalu mereka nempel, Bapak, saya mohon ampun Bapak. Itu Bu orang suci. Lah, orang suci itu di zaman Portugis dulu disebut dengan santo. Sampai sekarang kalau orang suci itu mereka sebut dengan santo. Ya. Lah, orang Portugis yang pertama kali ada di ruangan kecil itu namanya Domingo. Sehingga kalau mereka hari Ahad, mereka mengatakan ayo kita ke gereja. Lama-lama mereka mengatakan ayo kita bertemu dengan Santo Domingo. Domingo jadi Minggu. Allahu a'lam. Itu yang pertama. Berarti kata Minggu itu 100% milik mereka. Jadi kalau kita tidak mau keluar dari kata Minggu, maka saya ulangi hadis Rasulullah, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka mereka bagian dari kaum itu. Bu, saya menerangkan masalah Minggu ini Bu, sudah lebih dari 10 tahun. Tapi saya ini masih keperucut. Apalagi yang saya ajak bicara itu tidak mengenal kata ahad. Kuno melok minggu, kini ahad. Suwe-suwe melok minggu pisan. Tapi ketika kita berniat, berikhtiar, insya Allah Allah mengampuni. Dan insya Allah lama-lama kita terbiasa dengan kata ahad. Mulai hari ini Bu, berusahalah, berikhtiarlah. Ya, kita ganti kata ahad dan berhenti mengatakan lu saya sih ngomong Bu kalau mau mengatakan 1 minggu menerangkan 7 hari, kita ganti dengan 1 pekan. 2 minggu 14 hari kita ganti dengan 2 pekan. Ngoten Bu Bu, hijrahnya sahabat-sahabat Nabi dulu tuh jauh lebih berat dari kita. Kita ini hanya membiasakan mengganti minggu jadi ahad. Apa susahnya? Sahabat-sahabat Rasul itu kekayaannya ditinggal di Mekah, istrinya ditinggal, anaknya ditinggal demi menemani Rasul hijrah ke Madinah. Jauh lebih berat. Betul Bu? Oke, sudah. Ini perbedaan yang keberapa ini Bu? Loh, lupa kan? Inilah, lupa itu Pak Catur bagian dari godaan setan yang terkutuk Pak. Loh, saya kan pernah bilang
Bu, ketika MC sudah mengatakan saat ini disilahkan, saya mau ceramah. Ada setan namanya wasnan. Wasnan itu Bu tugasnya menaburkan tepung kepada orang yang taklim seperti jenengan. Cek nopo Bu? Nah, begitu saya mau pegang mic mau mulai, wasnan itu langsung keliling. Wus. Apa yang mereka sampaikan? Bisikannya wasnan, goleo sendenan. Ya. Jadi karena mungkin wis sendenan, isok selonjoran, longgone persis ngisore AC Pak Catur. Kata wasnan boros-boros tepung disebulis ketap-ketip. Sudah, Bu, nggih. Itu tadi perbedaan yang keempat. Sekarang perbedaan yang kelima. Yang kelima perbedaannya, Bu, adalah bergantinya tanggal. Sekarang tanggal 16 Muharram. Nanti habis asar 16 Muharram. Nanti begitu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk tanggal 17 Muharram. Faham, Bu, nggih? Bergantinya tanggal itu waktu azan maghrib. Masih ingat enggak waktu puasa pertama? Dulu mana tarawih dengan puasanya? Besok kita baru puasa, tapi malamnya sudah tarawih. Lah, kok bisa jenengan tarawih? Lewang puasanya baru besok. Karena malam itu sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Paham nggih Bapak Ibu? Masih kan enggak Ramadan terakhir, takjil di masjid, buka di masjid, tapi malamnya sudah enggak ada tarawih di masjid. Diganti dengan takbiran karena malam itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Paham Bu nggih? Jadi nun sewu Ibu, kalau jenengan ada acara pelaksanaannya habis maghrib atau habis isya, maka tahun atau tanggal hijriahnya itu ikut tanggal besoknya. Saya ini pernah diprotes Bu di WA, di grup WA. Saya mengundang karena acaranya habis isya, saya ikut tanggal besoknya. Ada yang protes, Ustadz, tanggalnya enggak kebanyakan, enggak keliru. Oh enggak Pak, karena rapat kita habis isya. Jadi ikut tanggal besoknya. Faham nggih? Sudah. Adapun tahun Masehi bergantinya tanggal itu jam 12 malam. Sekarang tanggal berapa, Bu? 12 atau 13? 12 nanti jam maghrib masih tanggal 12, isya masih 12, jam 12 malam lebih 1 detik itu sudah tanggal 13. Paham Bu nggih? Nggih, sudah. Perbedaan yang keenam, di tahun Hijriah tidak ada bulan yang berumur 28 seperti Februari. Tidak ada bulan yang berumur 31 seperti Desember. Faham? Umurnya bulan itu hanya 29 atau 30. Bahkan yang 29 itu jauh lebih banyak, sampai 9 bulan. Yang berumur 30 hari itu diperkirakan hanya 3 bulan. Sehingga totalnya 1 tahun tidak berubah 354 hari. Jenengan kalau mendengar 365 itu bertahun Masehi. Rasulullah itu meninggal di usia 63 tahun, itu tahun Masehi. Tahun Hijriahnya 61 tahun, Pak. Jadi Rasul itu meninggal 63 tahun, itu tahun Masehinya. Faham Bu nggih? Nah, adapun tahun Masehi ada yang berumur 28 seperti Februari, 29 seperti Februari, 30, 31 ada. Totalnya 1 tahun 365 hari. Jadi kalau 1 tahun 365 itu tahun Masehi. Kecuali tahun Kabisat. Napa tahun Kabisat niku? Tahun yang habis dibagi 4. Contoh 2024, 2028. Maka di tahun itu Februarinya berumur 29,
Total harinya 366 hari. Jadi orang yang lahir tanggal 29 Februari ulang tahunnya 4 tahun sekali. Betul Bu nggih? Sehingga selisih antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi itu 11 hari. Kecuali tahun Kabisat selisihnya 12 hari. Jadi kalau tahun ini, saya ulangi, tahun ini kita ini Lebaran tanggal 31 Maret. Hampir dipastikan Pak, tahun depan maju 11 hari. Karena 2026 itu bukan tahun Kabisat, maju 11 hari. Sehingga kemungkinan Idul Fitrinya 20 Maret. Itu sudah menjadi ketetapan dalam Al-Quran, surah Yunus, surah yang ke-10, ayat yang ke-5. Ya, sudah. Saya lanjutkan yang terakhir, perbedaan yang terakhir yang ke-7 yaitu tentang cara menghitungnya. Ini tidak perlu dihafal Bu, ini pengetahuan ya. Kalau tahun Hijriah itu berdasarkan bulan mengelilingi bumi. Bulan itu bahasa Arabnya apa Bu? Komariah. Makanya tahun Hijriah disebut dengan tahun Komariah. Bulan mengelilingi bumi. Kalau tahun Masehi itu berdasarkan bumi mengelilingi matahari. Matahari itu Syamsiah, sehingga tahun Masehi disebut dengan tahun Syamsiah. Matahari terbitnya dari salah. Nek sing ceramah guru ki ngene iki. Bu, perhatikan, nanti kalau jenengan mengatakan matahari terbit, itu nanti sama seperti Injil, Bu. Injil itu mengatakan bumi di tengah, matahari berputar dari timur ke barat. Seperti yang kita kelihatan tuh, Bu. Kan dari timur. Seakan-akan mereka ini karena tidak dipandu oleh Allah. Mereka tidak dipandu oleh Allah. Mereka merubah-rubah sendiri Injilnya. Sehingga ketika matahari terbit dari timur, mereka katakan matahari terbit dari timur mengelilingi bumi. Makanya teori mereka mengatakan geosentris, bumi yang di tengah. Akhirnya apa? Ada orang Nasrani namanya Galileo Galilei. Itu kalau ibu belajar fisika itu ada, Bu. Galileo Galilei ini menemukan. Mereka melaporkan kepada Kaisar, Kaisar, keliru Kaisar. Bukan bumi yang di tengah, tapi matahari. Jadi gini Bu, ini matahari Pak. Ini matahari. Ya, bumi kita ini berputar ke arah timur. Begini Bu, seret ke arah timur. Ke arah timur, menyongsong matahari. Mataharinya diam Bu. Yang betul bumi kita yang bergerak begini. Nah, karena bumi yang bergerak seakan-akan matahari yang muncul dari timur, padahal bumi yang menyongsong ke arah timur. Paham nggih? Ini Al-Qur'an. Apa dasarnya? Surah Yasin. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berputar pada porosnya, berputar tapi tetap di tempatnya. Itu Al-Qur'an. Makanya teori yang dipakai teori heliosentris, matahari yang di tengah, dan itu dibenarkan oleh teori tata surya. Galileo dipancung sama kerajaan. Kenapa? Dianggap tidak sama dengan Injil. Sekarang orang Kristen pun membenarkan teori heliosentris. Artinya apa? Bukan bumi yang di tengah, tapi matahari, planet-planet itu mengelilingi matahari. Itu Al-Quran. Kita ini dipandu oleh Al-Quran. Al-Quran firman dari Allah, pemilik alam jagat raya, ini mesti benar. Sedang ini hadirin sekalian, itu persamaan dan perbedaan tahun Islam dan tahun Masehi. Yang kedua, saya lanjutkan ayat Al-Quran, ya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 yang Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan diantaranya arbaatun hurum. Jenengan tulis Bu, arbaatun hurum, 4 bulan hurum, 4 bulan yang mulia. Saking mulianya, kalau bertemu dengan 4 bulan ini, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Kalau dosa akan dilipat gandakan, kalau pahala juga akan dilipat gandakan. Di Mekah itu ada masjid besar. Saking mulianya, kalau bertemu dengan masjid itu,
apa ya, sik mambuai ya, ketemu dari jauh saja diharamkan kita melakukan kemaksiatan sekecil apapun. Masjidnya bernama Masjidil itu. Nah, 4 bulan ini Bu, di Al-Quran tidak disebut namanya. Di hadis itu Rasul hanya memberikan isyarat. Isyaratnya apa? Yang pertama, berada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Bulan apa nih? Rajab. Yang 3 ini berurutan. Yang 3 ini berurutan Dzulqa'dah. Bulan keberapa Dzulqa'dah? 11. Dzulhijjah. Bulan keberapa Dzulhijjah? 12. Dan Muharram. Jadi yang dikatakan arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia itu saurut dari yang paling kecil Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram 1, Rajab 7, Dzulqa'dah 11, Dzulhijjah 12. Di pesantren itu Pak Yai menyebutnya dengan Muraduldul. Kenapa Bu? Tapi jenengan ngomong duldul jangan sambil lihat saya Bu. Muraduldul, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Ini saya sampaikan. Berarti Muharram ini termasuk bulan mulia, termasuk arba'atun hurum. Sepakat? Loh, harus sepakat Bu, ini Al-Qur'an Bu. Soalnya mungkin Muharram termasuk bulan mulia, arba'atun hurum. Dari 1 bulan Muharram, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ada 1 tanggal yang sangat mulia, yaitu tanggal 10. Dari mulai tanggal 1 sampai 29 bulan Muharram, yang paling mulia itu tanggal 10-nya. Karena apa? Di tanggal 10 ini Allah pilih sebagai waktu yang paling tepat untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya lewat nabinya. Perhatikan, Ibu catat baik-baik. Nabi Adam tobatnya diterima oleh Allah di tanggal 10 Muharram. Dari mana kita tahu? Allah bercerita kepada Muhammad Rasulullah. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir, perahunya berlabuh di Bukit Zudi tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan tanggal 10 Muharram. Bukan cuma bulan Muharram Bu, tanggal 10. Nabi Yakub, nopo Yakub nih? Yakub ini Bu nangis karena Yusufnya hilang. Semerep Yusuf. Loh, kan rame lagunya tuh. 11 bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadanya. Betul Bu? Itu kalau Ramadan rame lagu itu. Orang sahur-sahur Bu. Sudah itu Nabi Yusuf hilang, air matanya habis sampai buta tidak bisa melihat. Allah kembalikan penglihatannya tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah dari fitnah keji penjara Kiftir tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan lele tanggal 10 Muharram. Oh napa nek lele kirang ageng nggih. Oh nggih pun. Dari ikan paus, ikan kun di Al-Qur'an itu tanggal 10 Muharram. Nabi Musa, perhatikan, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya tanggal 10 Muharram. Nggih. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun, Laut Merah terbelah tanggal 10 Muharram. Itu hadirin. Saking mulianya tanggal 10 Muharram sampai Rasulullah itu Bu mensyariatkan kepada kita agar kita puasa di tanggal 10 Muharram. 10 niku Bu bahasa Arabin apa? Asaroh, Asuro. Makanya muncul istilah bulan suro. Lah nek terus bulan suro mulai ngeper. Ya, yang bulan Muharram sepakat itu bulan mulia, tapi barang bulan suro ndak sepakat. Mulai muncul klenik-klenik. Betul Bu nggih? Jangan menikahkan anak di bulan suro. Jangan pindah rumah di bulan suro. Jangan mau gajinya dinaikkan di bulan suro. Nggih Bu. Jangan menghitankan anak di bulan suro. Benar enggak ini Bu? Bu hati-hati nggih, jenengan ngaji sudah puluhan tahun, kalau masih membenarkan pemahaman yang salah, Allah tidak pernah menciptakan bulan jelek, bahkan Muharram dikatakan arba'atun hurum.
Terus muncul klenik-klenik gaman ditokno dikum kembang setaman. Terus muncul mantra-mantra insun amataka janebut asmani Gusti kang murbeng dumadi aji-ajiku si jaran guyang tak guyang-guyang pas udan gerimis. Tutik mane ora kantil wong tetel tak pidak yo kantil. Ini kalau saya ajarkan ke Pak Catur, waduh banyak korbannya nanti. Nggih Bu, bener tak pemahaman yang salah tadi? Salah Bu nggih? Nah itu hadirin sekalian. Tapi boleh ndak menikahkan anak, berlomba-lomba menikahkan anak di bulan Dzulhijjah? Boleh ndak? Nggak ada masalah, karena sebuah bulan itu bulan yang baik. Asalkan satu Bu, asalkan satu, jangan memilih bulan demi menghindari bulan suro. Ayo talaya anakmu rabekno ya, engko selak ketemu suro. Lah ini boleh ndak Bu? Lah ya apa Bu, wong gorong ana calone lho Bu. Wis talaya kucing-kucing sampean raupi lah gak apa-apa. Pokoke iso lungguhku ade dedek. Ndak boleh Bu. Ya, mau bulan Dzulhijjah, mau bulan apapun silakan. Saya itu seumur hidup baru kemarin satu nikahkan ngisi khotbah nikah itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan di mana di Masjid Agung itu. Saya itu bertanya-tanya, iki apa berkati? Lewang jam 10 Bu, waktunya puasa itu. Iki apa berkati? Nek pastel lah selak rusak itu. Nek lemper lah selak rusak. Saya pulang turun dari Masjid Agung dibawa berkat. Di mobil tuh saya intip, saking kepingin taunya. Ternyata ayam panggang, wah ini cocok gak Ibu kok. Apakah boleh menikahkan anak di bulan Ramadan? Lo boleh, tidak ada masalah. Jangan memilih bulan demi menghindari bulan suro. Dan itu akhirnya apa Bu? Nun saya bungge resiko. Ya, kalau sudah rame-rame nun saya bungge persewaan terop nggih larang. Terop doyong-doyong ya kepeksa digawa mulih lho enggak ono maneh. Betul Bu nggih? Wis regane larang ya gak sterek pisan. Ya. Bu nggih Buti. Perias nggih larang. Alis siji diregane 300.000. Leren ditakoki pisan. Iki apa anake sampean ki apa Mbak Yu? Diki alis loro apa alis siji? Lah alis siji lah malah ki ondel-ondelan. Ya. Jaluk tambahan, jaluk embokan dengan deng siji lho Pak, gak oleh Pak. Diregane 100.000. Catering yo larang. Biasanya endok asin separuh dikek endok puyuh atik penyet-penyet pisan. Undangan bersamaan Bu, sampai ada kembar 3, kembar 4. Betul Bu nggih? Ragate larang oleh saya ngomong titik ki matrek berarti. Loh nggih Bu, tapi coba kalau kita sekarang Bu alhamdulillah sudah banyak orang menikahkan putra-putrinya itu di bulan Suro, sudah banyak Bu. Saya kemarin dapat undangan. Besok ini saya di Gosi Pak. Golden City mana ya? Yang dulu ada Carrefour itu di Majen Sungono. Besok ini Pak resepsi Pak. Itu yang saya khotbah nikah di Masjid Agung Ramadan tuh resepsinya besok ini Bu. Ya. Saya kemarin tanggal 28 Juni itu sudah masuk Muharram, itu dapat undangan hitan. Sudah banyak karena mereka tahu Bu, kalau ngambil bulan Suro, nun sewu ragate murah. Sewa terop ya murah, ya, yang sing perias ya murah, ya. Masih diembuyan dengan deng rolas Pak, nek kurang ditewemplokno kabeh pisan. Ya. Ragate cilik, ragate titik oleh, nah kan pancet. Itu Bapak Ibu, kenapa? Kita ngikuti sunnah. Ya, kalau kita bertahan pada paham yang salah, kita akan terjebak sendiri. Ngoten Bu nggih. Jadi hijrahnya kita sekarang 2 sudah. Yang pertama, kita tinggalkan kata minggu. Bismillah, kita mulai memasrakatkan, membudayakan, membiasakan mengatakan ahad. Kalau mengatakan seminggu dalam waktu 7 hari, kita katakan sepekan, 2 pekan, pekan kemarin, pekan yang akan datang. Ya.
Yang kedua, mindset kita mari kita rubah. Kita biasakan kita mengatakan bahwa tidak ada bulan yang jelek. Bulan Suro adalah bulan mulia, termasuk Arbaatun Huruf. Itu kita jauh lebih ringan Bapak Ibu. Lagi jauh lebih ringan dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasul yang hijrah, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan istri anaknya. Jauh lebih ringan kita ini. Dan yang ketiga Bu, saya titip Bu, saya titip. Ayo kita biasakan berniaga dengan sesama muslim. Biasakan berniaga dengan sesama muslim. Kalau mahal sedikit, niatkan infak, niatkan sedekah. Karena kalau keluarga muslim yang kaya, insya Allah larinya infak ke masjid. Betul? Kurbannya juga akan datang mengalir. Ya, sedekahnya juga akan datang mengalir. Tapi kalau orang lain yang kaya, tidak mungkin Bapak Ibu. Walaupun begitu, kita juga harus berbenah diri. Kadang-kadang orang itu Bu, mohon maaf, lebih nyaman belanja di toko-toko yang market-market itu namanya, ya. Itu lebih nyaman karena apa? Selamat datang, tebus murah, tebus murah. Mereka pakai AC, karek milih nyaut. Ya. Kalau mau bayar ditanya apa Bu? Ada apanya Bu? Ada member Bu, ya kan? Kalau di tokonya saudara kita kan leren bengok, tumbas balik, ya. Sampai 3 kali baru keluar pelayanannya. Kita harus sama-sama berbenah. Yang berjual juga berbenah. Yang membeli ayo ikhlaskan Bu. Saya tanya, kalau jenengan sambang keluar kota sampai 3-4 hari, jenengan umroh 12 hari, atau mungkin jenengan haji, kepada siapa rumah jenengan titipkan? Kepada karyawan di market-market itu? Kepada tetangga sebelah yang jualan, warungnya kecil. Mereka hanya dilewati ketika kita belanja bulanan, ratusan ribu kita belanja di toko-toko mereka itu. Baru nanti kalau malam-malam Bu nggih, enggak esok turu mergo nyamuk wake, ya, tuku autan nang tonggo sebelah. Ditawari sak renteng mek tuku sak saset tok. Subhanallah, padahal belanja bulanan kita ke orang lain, ya, troli itu Bu, seperti jalan sendiri Bu, saking besarnya, sing nyurung sampai gak ketok. Ratusan ribu kita pamerkan belanja di depan toko tetangga sebelah. Padahal ketika kita sakit, orang sebelah yang pertama kali besuk, yang pertama kali sambang. Ketika kita sambang kemanapun, maka orang tetangga sebelah yang ngurus anak-anak kita, betul? Yang ngurusi rumah kosong kita, mereka tetangga sebelah. Tapi ketika kita belanja, Allah, padahal harganya masih lebih murah tetangga kita. Harganya boleh Ibu bandingkan, saya nggak ngerasa nih, Ibu bandingkan saja. Harganya lebih murah kita. Hanya itu mungkin Bapak Ibu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ada pertanyaan saya bacakan, tapi mungkin ada dulu, silakan. Saya mohon izin minum nggih. Yang ingin saya ketahui adalah bahwa selama ini banyak hal-hal yang keliru itu pada anak-anak kita berkata jika menyampaikan bahwa semua boleh baik, semua boleh baik. Terima kasih Bu. Anak itu nurut orang tua. Kalau di rumah kita itu tidak pernah menyampaikan itu, insya Allah ketika mereka menemukan di luar, mereka akan mengkonfirmasi ke kita. Bi, aku kok krungu ini Bi nang jobo Bi. Mereka akan mengkonfirmasi karena kita tidak pernah ngajari yang salah. Kita tidak pernah mengajari mereka pemahaman yang salah. Jadi yang memang kita dulu yang harus menyampaikan di keluarga kita, tidak ada bulan yang jelek, semua bulan baik. Ketika anak itu mendengar dari orang lain, mereka akan bertanya pada kita. Kira-kira begitu Bu. Ya, ayo kita budayakan kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, suami, anak, ya, dan juga mungkin nun sewu kepada jamaah kita yang lain. Ayo kita sampaikan, ini tugas dakwah kita.
Nun sewu, kalau mereka tidak pernah masuk ke masjid, dari mana mereka mendapatkan cerita kalau bukan dari jenengan yang rajin ke masjid? Betul Bu nggih? Nggih, kira-kira begitu Bu. Ada yang lain saya persilakan Bu. Nggih Bu. Boleh Bu, silakan. Mik. Terima kasih sama kalian kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami sampaikan ini sebelumnya amat sangat ringan sekali. Kami tahu kami diberi satu waktu ya. Ada seperti yang kami tadi seperti bagaimana harusnya. Ini Bapak. Pada waktu kita sholat, itu sholat sunnah ataupun sholat wajib, suatu saat belum selesai, kan kemudian bersih Bapak. Kalau Bu? Bersih. Bersin. Nggih, bersin. Sekarang itu kan ada sunnahnya alhamdulillah. Kalau saya tahu dengan alhamdulillah itu sunnah. Saya tahu begitu. Jadi alhamdulillah itu kan berbagi itu bukan alhamdulillah itu yang saya tahu. Nggih. Pertanyaan saya Bapak, pada waktu kita bersih sholat dalam keadaan seperti itu, bolehkah kami dengan alhamdulillah itu harus berdiakan gitu. Karena kondisi masih dalam keadaan ansor gitu. Sambut. Kedua Bapak sekali Bapak yang sadar. Pada waktu kami baca Quran pas kebetulan ada sudah mulai dimulai itu. Apakah kami langsung menutup Quran itu atau masih sendiri? Matur Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibaca saat sholat mulai dari takbir sampai salam, yang dibaca itu adalah bacaan sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu doa sapu jagat, doa bagus. Tapi apakah itu bacaan sholat? Berarti tidak boleh dibaca saat sholat. Termasuk ketika kita bersin, alhamdulillah. Sebelahnya jawab Bu, yarhamukallah. Ibu nanti jawab lagi, yahdikumullah. Bu, ibu tidak usah malu. Saya ini kan sudah dipanggil Ustadz. Saya pernah tanya seperti ibu juga. Saya masih ingat saya ngaji fikih pada Ustadz Zainuddin. Saya tanya, ya walaupun kadang-kadang orang bertanya itu mewakili orang lain. Ya, saya tanya, Pak Lutfi itu bukan bacaan sholat, jadi tidak boleh dibaca. Ya, walaupun kita tahu bahwa bersin, tapi kita ini sedang sholat. Termasuk ketika kita sujud terakhir itu boleh kita berdoa, tapi jangan dibaca. Cukup dalam hati. Semua yang dibaca itu adalah bacaan sholat. Ketika sujud itu yang dibaca doa sujud. Lebih dari doa sujud jangan diucapkan. Sehingga berdoanya cukup dalam hati. Bagi seorang imam yang mau memperlama sujud terakhirnya, itu makmum ini harus tahu. Artinya apa? Makmum ini harus sepemahaman dengan imam. Karena nanti kalau imamnya doa lama tapi makmum tidak tahu, bisa-bisa ada makmum yang bangun dilihat kok gak tangi-tangi. Tapi kalau di masjid itu Pak sudah sepemahaman. Makanya yang paling benar yang jadi imam itu harus orang di situ. Orang pendatang datang disuruh jadi imam, jangan. Mereka tidak tahu kebiasaan jamaah di situ. Termasuk mungkin bacaannya kok panjang, ya padahal jamaah di situ tidak biasa seperti itu. Jangan. Ya,
Baru kalau ini dipahamkan dulu, Bapak Ibu, di sujud terakhir itu kita boleh berdoa walaupun tidak diucapkan. Faham semuanya, silakan imam. Termasuk nun sewu, kalau ada sujud tilawah, Ibu tahu sujud tilawah? Ketika kita membaca surah As-Sajadah, maka itu disunahkan untuk sujud tilawah. Maka imam yang bijaksana diumumkan dulu. Rakaat kedua kita sujud tilawah. Faham Bu? Saya ini pernah Bu, imam tidak menyebutkan. Begitu imam dari berdiri langsung sujud, rame makmum, subhanallah, subhanallah. Karena mereka tidak tahu kalau imam sedang sujud tilawah. Ya, kadang-kadang yang baik itu harus disampaikan juga dengan baik. Ya, terus yang kedua, tadi apa Bu tadi Bu? Pada waktu Ibu ngaji, ya, memang ada perintah khusus ketika kita azan untuk mengikuti azan itu. Sehingga kalau jenengan ngaji, usahakan segera sampai pada akhir ayat, setelah itu diam. Saya tidak mengatakan berhenti. Setelah azan Ibu mau melanjutkan, silakan berhenti di akhir ayat, setelah itu Ibu diam. Kecuali, perhatikan baik-baik, kecuali pada saat mau sholat Jumat. Ketika ini Pak Catur, ini banyak orang tidak paham. Ketika kita ini mau sholat Jumat, ya kita datang persis masuk masjid, masjid sedang azan, ya maka kita diperbolehkan langsung sholat. Karena apa? Lebih penting mendengarkan khutbah daripada menjawab azan. Walaupun sholatnya jangan lama-lama. Sholat sunnah itu Bu yang disunahkan kan baca rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Sudah ditunggu khutbah, azan, baca Al-Bayyinah. Ngoten Bu nggih. Monggo yang lain saya persilakan. Jadi kalau pas sujud itu kalau yang di dalam hati bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu tidak maksudnya dibunyikan. Bagaimana kalau doanya bahasa Arab? Itu apa yang juga boleh dibunyikan atau gimana? Selama itu bukan bacaan sholat, tidak perlu dibaca pada saat sholat. Lagi, selama itu bukan bacaan sholat, itu tidak boleh dibaca pada saat sholat. Ya. Ada orang apa ya? Ini Bu lebih halus lagi Bu. Jadi imam itu mengeraskan bacaan. Imam mengeraskan bacaan. Saya tanya, Ustaz, tadi jenengan ini di sekolah. Ustaz, tadi kok jenengan bacaan sujudnya kok dikeraskan? Iya Pak Lutfi, iki ambek ngajari arek-arek. Niatnya kan bagus. Saya bilang, Ustaz, ngajari anak itu jangan pada saat sholat. Ajari di luar waktu sholat. Kalau sudah waktu sholat, itu aturannya sudah baku. Bacaan imam yang tidak boleh dikeraskan, ya jangan dikeraskan. Termasuk ketika sujud, ketika ruku, bacanya tidak boleh dikeraskan. Oh, agar murid-muridnya dengar, ajarkan di luar sholat. Faham Bu nggih? Karena nanti akhirnya mereka salah. Mereka ikut ustadznya, angger sholat, ruku dibantar no suaranya. Akhirnya selamanya ikut sholat. Iya kalau anak itu tahu bahwa ini dalam mereka ngajari. Kalau enggak, sampai kapanpun, ini terakhir ketemu dengan ustadznya, setelah itu enggak ketemu lagi, sampai kapanpun dia sholat, rukuknya dikeraskan suaranya. Kalau waktu mengajarkan, ya ngajarkan, kalau waktu sholat, ya sholat, ketentuannya jelas. Ngoten Bu, Bu tadi, ada yang lain Bapak Ibu? Sebentar Bu, biar Ibu ke syuting sebentar Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, sebelum ditetapkan tahun Hijriah, Nabi dan para sahabat menggunakan bulan dan tahun apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang namanya tahun Islam, Muharram, Syafar dan sebagainya,
itu sudah dikenal oleh orang Arab sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Seorang ini, bahkan pada saat Rasulullah itu belum mensyariatkan tentang haji di bulan Dzulhijjah, itu orang-orang di luar Mekah itu datang ke Mekah untuk berhaji, dan mereka mengatakan itu bulan Dzulhijjah. Jadi saya ulangi sekali lagi, mulai sebelum Muhammad Rasul diangkat menjadi nabi, mereka ini sudah biasa menggunakan bulan Muharram, Safar. Hanya Muharram ini barusan Bu, memang. Muharram itu disebut dengan awal Safar yang awal. Ya, terus setelah itu di zaman Sayyidina Umar baru dirubah menjadi Muharram itu. Awalnya mereka mengatakan awalus Safar, jadi bukan Muharram. Tapi mereka tetap mengatakan 12 bulan. Tapi Muharram belum. Baru setelah itu mereka mengganti dengan Muharram itu. Tapi mulai dulu sudah ada. Bahkan di bulan Dzulhijjah mereka datang ke Mekah untuk haji. Sebelum Rasul mengenalkan haji kepada umatnya. Kira-kira begitu Bu. Kalau tahunnya itu biasa dipakai begini Bu. Sebelum Rasul lahir kan memang tidak ada tahun itu. Bulan-bulan mereka tahu. Soalnya bulan-bulan mereka tahu. Adapun seperti tahun gajah dan sebagainya. Mengapa dikatakan tahun gajah? Bu, pernah dengar enggak begini? Ada seorang anak bertanya pada ibunya, "Mak, aku biyen lahir ke tahun piro, Mak?" "Aduh lali. Pokoknya pas Gunung Agung meletus." Tahun pinten iku? 63. "Mak, aku ki lahir tahun piro sih, Mak?" Ya, "Aduh nak, aku gak ero. Pokoknya Jepang melebu, ibu babaran." Tahun pinten Bu? 42. Muhammad lahir bersamaan dengan pasukan gajah, makanya dikatakan dengan tahun gajah. Gitu loh Bu. Paham Bu nggih? Setelah Muhammad menjadi nabi, maka mulai dikenalkan dengan 1 tahun kenabian, 5 tahun kenabian, 10 tahun kenabian. Setelah Muhammad hijrah, baru dikenalkan 1 Hijriah, 2 Hijriah dan sebagainya. Nggih. Ada yang lain Bapak Ibu? Jangan langsung bicara nggih, beri kesempatan Pak Catur untuk mendekat nggih. Cukup Bapak Ibu? Satu pertanyaan ini, Ustaz, apakah betul ketika ada orang tua atau saudara yang meninggal, terus anaknya mau mencium dalam keadaan menangis, akan membuat tangisan yang menempel pada jenazah akan menjadi bara api? Air mata maksudnya. Jadi yang pertama, orang meninggal itu tidak diazab karena yang hidup. Orang meninggal itu membawa pahalanya sendiri, membawa dosanya sendiri. Semua perbuatan kita atas orang yang meninggal itu sudah untuk kita, Bu. Jenazah itu seandainya mungkin Bu nggih, dia boleh ngomong, "Karepmu mbok bungkus iya enggak mbok bungkus terserah, mbok pendem iya enggak mbok pendem terserah." Karena apa? Selesai urusan jenazah. Adapun perbuatan kita terhadap jenazah itu adalah untuk kita. Kita mulai dari memandikan, mengkafani, menyalati dan juga mengubur, itu untuk kita semua. Amalannya untuk kita semua. Jadi orang itu tidak akan diazab oleh Allah karena perbuatan yang hidup. Satu, ini pemahaman yang pertama. Yang kedua, yang meninggal ini pernah mendidik. Nah, didikan yang salah tadi itu yang akhirnya meninggalkan dosa. Didikan yang salah apa? Le konek menene ono wong mati, tangis sono le teriak. Lah, pendidikannya itu yang membuat dia diazab oleh Allah. Karena pendidikan yang salah. Tidak boleh meratap. Saya ulangi, tidak boleh meratap. Ya Allah, tidak boleh. Sudah, Rasulullah itu ketika ditinggal oleh Khadijah, bayangkan Bu, Khadijah 25 tahun menemani Rasul. Ketika orang semua benci, Khadijah orang yang melindungi. Ya, ketika Khadijah meninggal, wallahi hadirin sekalian, saya tidak pernah mendengar cerita Rasul meratap. Kalau menangis ya, menangis ya. Tidak mungkin, itu manusiawi sekali.
Rasul tuh ketika ditinggal oleh Zainab menangis karena apa? Zainab ini anak yang paling menderita. Anak yang paling menderita. Jenengan kalau baca percintaan Zainab dengan Abul As ibnu Rabbi pasti nangis, Bu. Saya membaca percintaan dua agama. Ya, karena mereka ini beda agama. Ya, anaknya Rasul Zainab dengan Abul As ibnu Rabbi, walaupun akhirnya sama-sama memeluk Islam. Rasul itu memasukkan ke liang lahatnya itu menangis. Engkau adalah anakku yang paling banyak ujiannya. Itu pada Zainab. Jadi menangis itu hal yang biasa, asalkan tidak berlebihan. Ya Allah, kenapa diambil sekarang ya Allah? Ini masih punya sangkut paut hutang dengan saya ya Allah. Ini karena kalau itu bukan didikan orang tuanya, tidak ada resiko orang tuanya. Faham, Bu? Yang diazab itu karena mereka mendidik yang salah kepada anaknya itu. Nggih, ngoten, Bu, nggih. Ya, makanya hadirin sekalian, berbakti kepada orang tua. Karena kalau sudah meninggal terlambat. Biasanya, Bu, ngapunten nggih, biasanya anak yang nangisnya paling kuat itu karena dia belum sempat berbakti pada orang tuanya. Kalau dia sudah tuwuk merawat orang tuanya, meninggal ikhlas. Tapi kalau dia di luar kota, tidak pernah tahu orang tuanya sakit, tidak pernah, begitu meninggal, ini yang nangisnya paling parah nanti. Ya, saya rasa mungkin itu Bapak Ibu. Cukup, ini juga mudah-mudahan sudah terjawab. Saya rasa itu Bapak Ibu. Mari kita berdoa, memohon pada Allah, mudah-mudahan doa kita diijabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Ghafurur Rahim, ya Aziz, ya Razzaq, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kembali lagi kami mengangkat tangan bermohon kepadamu ya Allah, karena kami sadar ya Rabbi, kami yakin ya Allah bahwa semua kenikmatan karunia itu karena kasih sayang-Mu ya Allah, bukan karena kehebatan ibadah kami. Sungguh ibadah kami terlampau sedikit bila dibandingkan dengan nikmat karunia yang Kau taburkan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Rabbi. Ampunkanlah segala kefasikan, kebatilan, kedoliman, kemunafikan yang pernah kami lakukan. Jangan biarkan dosa kami terus berdosa tanpa diampun. Kepada siapa lagi kami harus memohon ampunan ya Allah? Bukankah Kau adalah Zat yang Maha Pengampun? Ya Allah, bimbing kami ya Allah, bimbing keluarga kami ya Allah, bimbing orang-orang yang kami cintai ya Allah, agar bisa mengisi sisa umurnya dengan ibadah. Bimbing kami ya Allah, agar kami tidak tersesat ya Allah. Jangan biarkan kami tersesat ya Rabbi. Panggil dan arahkan kami kembali dalam jalan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, persatukan hati kami ya Allah. Satukan hati kami di bawah naungan risalah-Mu. Jangan biarkan kami berselisih, jangan biarkan kami bersengketa, jangan biarkan kami berpecah. Ya Allah, satukan hati kami di bawah ridha-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Rabbi. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah, karena hanya Engkau lah pemilik dari doa yang kami panjatkan ini. Dan apabila Engkau telah merindukan kami untuk kembali, bila sudah sampai pada batas kami tinggal di muka bumi ini, maka baringkan kami di tempat yang indah dan pejamkan mata kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ini ada permohonan dari salah satu saudara kami sedang sakit dirawat di rumah sakit. Mohon doa namanya Pak Sigi dari Blok F nomor 13. Bu,
orang sakit itu pemahamannya tiga. Yang pertama, orang sakit itu berarti diberi ujian oleh Allah, insya Allah akan diangkat derajatnya. Yang kedua, sakit itu apabila ikhlas itu akan menghapus dosa-dosanya. Dan yang ketiga, sakit ini menjadi pelajaran bagi kita. Ayo kita bersyukur kepada Allah, manfaatkan sehat kita, ya, karena kalau sudah sakit ibadahnya tidak akan sempurna. Ngoten nggih, kita berdoa kepada Allah, Allahumma sifa, ya Allah, zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan illa sifauka, kecuali kesembuhan dari Engkau ya Allah. Angkatlah penyakit dari Bapak Diki seangkat-angkatnya hingga tidak tersisa apapun. Jadikanlah sakitnya sebagai pembersih dosa-dosanya. Jadikanlah sakitnya sebagai hikmah bagi kami semuanya. Kembalikan mereka kepada keluarga ya Allah, agar mereka bisa beribadah, agar bisa berbakti, agar bisa taat kembali kepada Engkau dengan ibadah yang sempurna. Kabulkanlah doa kami ya Allah, karena hanya Engkau lah pemilik dari segala doa yang kami panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kami semua mengaturkan